Assalamualaikum anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini semua? Semoga sehat semua ya anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Baik, untuk itu berdoa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, ibu boleh minta tolong nggak ya kira-kira? Ini anak-anak periksa teman kanan kirinya siapa yang tidak hadir. Boleh beritahu ibu ya namanya. Boleh dicek-cek dulu. Apa? Hadir semua. Alhamdulillah, hebat anak-anak ibu pada pagi hari ini ternyata hadir semua untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anak sudah sarapan semua belum ya kira-kira? Pakai apa sarapannya tadi? Wih, pakai nasi goreng. Enak banget itu kayaknya. Apa, nasi uduk? Wah, nasi kuning juga. Wah, hebat nih ya, sudah sarapan semua. Semua sarapannya pada pakai nasi ya? Ibu mau tanya nih, anak-anak ada yang tahu nggak sih nasi itu dari mana? Kira-kira? Dari mana? Iya betul, Aris. Nasi itu dari padi. Anak-anak ada yang tahu nggak sih padi itu tumbuhan kah atau hewan ya? Iya betul, padi itu adalah tumbuhan. Ngomong-ngomong soal tumbuhan, pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan mengenai tumbuhan juga nih, yaitu mengenai tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan beserta fungsinya. Oke, yuk kita mulai ya. Ibu akan menjelaskan materinya berikut. Nah, di sini ibu ada gambar nih anak-anak. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak nih gambar pohon apa? Pohon apa? Ya betul, ini adalah gambar pohon mangga. Nah, di sini kita akan mengetahui nama-nama dari bagian-bagian tubuh tumbuhan dari pohon mangga ini ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ibu telah memberikan tanda panah dan juga nomor. Nah, di sini anak-anak ada yang ingin mencoba untuk menjawab nomor 1 itu kira-kira bagian tubuh tumbuhan apa ya namanya? Bagian apa? Betul, bagian buah. Pada nomor 1 yang ditunjuk tanda panah itu merupakan bagian buah. Selanjutnya ini ada bagian apa anak-anak? Ini adalah bagian bunga yang indah ya anak-anak, yang biasanya sangat cantik, yang biasa kita lihat di taman-taman. Selanjutnya di bagian nomor 3 ini ada bagian tubuh tumbuhan apa? Nah, ini adalah bagian tubuh tumbuhan yaitu daun. Yang keempat, kira-kira bagian tubuh tumbuhan apa ya ini? Ini adalah akar anak-anak. Dan yang terakhir, nomor 5, ini adalah bagian tumbuhan yaitu batang. Oke, anak-anak tadi telah ibu beritahu bagian-bagian tubuh tumbuhan yaitu ada buah, ada bunga, ada daun, ada akar, dan juga ada batang. Nah, sekarang kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan ini. Nah, hampir sama seperti kita, tumbuhan ini juga memiliki bagian-bagian tubuhnya kan, dan juga memiliki fungsi seperti tangan. Fungsi untuk apa anak-anak? Untuk menulis. Nah, tumbuh-tumbuhan juga memiliki fungsinya masing-masing. Kita lanjut ya. Nah, untuk itu di sini ibu akan menjelaskan bagian akar terlebih dahulu. Boleh dilihat ke depan ya anak-anak semua. Itu yang di belakang jangan ngobrol ya, perhatikan ibu ke depan, oke? Pertama ada akar. Nah, di sini ada contoh gambar akar. Apa saja sih fungsi dari akar ini? Yang pertama di sini untuk menunjang berdiri tumbuhan. Jadi biasanya akar ini ada
di bawah tanah ya. Jadi tumbuhan tuh bisa berdiri tegak karena di bawah tanah ada akar yang menunjang untuk berdirinya tumbuhan. Selanjutnya untuk menyerap air dan juga zat hara. Nah, akar ini juga seperti sedotan ya, dia fungsinya untuk menyedot air atau menyerap air yang ada di tanah. Dan yang terakhir juga bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Tapi ini tidak semua tumbuhan ya, hanya beberapa biasanya seperti ubi-ubian atau ada seperti singkong atau ubi. Selanjutnya bagian tumbuh-tumbuhan mana lagi sih yang kita ingin tahu fungsinya? Tadi akar sudah, kita bisa bergeser ke mungkin ke batang ya anak-anak. Kita pencet dulu. Nah, di sini ada gambar batang pohon. Fungsinya apa saja anak-anak? Di sini yang pertama untuk menopang tumbuh-tumbuhan. Dia bisa menopang tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya juga untuk menyalurkan air dan zat makanan atau unsur hara yang tadi diserap oleh akar. Nah, jadi ini sebagai jalur. Tadi akar kan sudah menyerapnya. Nah, lalu dibawa atau melalui batang agar ia bisa sampai ke bagian-bagian tumbuh-tumbuhan yang lain. Dan yang terakhir dia juga bisa menjadi tempat melekatnya daun, bunga, dan juga buah. Nah, kita lanjut ke bagian tumbuhan selanjutnya. Tadi akar sudah, batang juga sudah. Selanjutnya ada bagian daun. Kita cek ya anak-anak, fungsi dari daun tuh apa ya kira-kira? Nah, di sini ada 3 fungsi dari daun. Nah, yang pertama untuk tempat fotosintesis. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu merupakan kegiatan tumbuhan untuk memasak makanannya. Nah, seperti ibu ya, ibu memasak di mana anak-anak? Di dapur. Nah, kalau misalnya tumbuhan ini memasak makanannya di daun. Lalu juga sebagai tempat penguapan air dan juga pernapasan tumbuhan. Nah, daun ini juga yang menghasilkan oksigen. Ketika ia memasak makanannya, pohon ini dia menyerap karbon dioksida. Lalu dia menghasilkan oksigen yang sehari-hari kita hirup loh anak-anak. Oke, daun sudah. Selanjutnya kita ke bagian bunga. Apakah ibu kecepatan? Tidak ya, oke. Kita pencet ya. Nah, bunga. Bunga tuh cantik ya anak-anak. Ada yang suka bunga mawar? Bunga melati? Ya, tuh cantik-cantik ya bunganya. Nah, pada tubuh tumbuhan, bunga ini memiliki fungsi untuk mereproduksi tumbuhan melalui penyerbukan. Jadi, untuk berkembang biak, bunga ini menunjang perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya juga tempat bertemunya sel jantan dan sel betina, dan juga untuk memperindah tumbuhan. Yang kita lihat ya, yang biasa di taman itu bunga-bunga indah ya anak-anak. Tadi akar kita sudah, batang kita sudah, daun kita sudah, bunga kita sudah. Nah, yang terakhir nih ya anak-anak, yang anak-anak suka makan ya, buah. Kita akan memeriksa fungsi dari bagian buah ini. Nah, enak banget nih ya gambar buah mangganya ya. Nah, buah ini memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan juga untuk melindungi biji, serta membantu perkembangbiakan juga dan sebagai sumber makanan. Nah, biasanya kita juga makan ya, buah juga bisa kita konsumsi yang mengandung vitamin A, B, dan juga C. Nah, dari kelima bagian tersebut kita telah mengetahui nama-nama bagian tubuh-tumbuhan dan juga beserta fungsi-fungsinya ya anak-anak semua. Mungkin cukup sekian penjelasan dari ibu. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Di sini ibu ada LKPD.
Di sini berkelompok ya, anak-anak boleh memilih kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu yang pada halaman pertama. Di sini terdapat nama kelompok dan juga nama anggota. Anak-anak boleh terserah memilih nama anggota. Nama kelompoknya boleh nama hewan, tumbuhan, nama negara, atau nama superhero ya, semua boleh. Lalu jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompoknya. Lalu di halaman selanjutnya, di sini adalah soalnya ya, anak-anak boleh mengerjakan bersama di kelompoknya, mendiskusikan jawaban yang benar. Di sini ada gambar pohon dan juga beberapa bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Oke, mungkin ketua kelas boleh bantu membagikan ya. Ibu beri waktu 5 menit, lalu kita akan mendiskusikan hasil pekerjaan kelompok anak-anak semua. Ayo bekerja sama ya, mendiskusikan jawabannya. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya, sudah 5 menit. Kita akan siapa mungkin boleh perwakilan satu orang untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya yang tadi telah dikerjakan bersama-sama. Oke, boleh, siapa yang ingin maju? Nah, oke, boleh, silahkan Vera maju ke depan. Dari kelompok mana, Vera? Nah, coba Ibu kita lihat ya anak-anak. Wah, jawabannya kita lihat ya. Oh, ini bagian tumbuh-tumbuhan daun. Betul ya anak-anak, ini ada daun, buah, bunga, batang, dan juga akar. Dan wah, ternyata benar semua ya jawabannya, hebat. Ternyata anak-anak sudah cukup paham ya dari yang tadi Ibu telah menjelaskan materi mengenai bagian tubuh tumbuhan beserta juga dengan fungsinya. Nah, anak-anak selanjutnya Ibu ada kuis bersama. Jadi kita mengerjakan yang bersama-sama ya, anak-anak menjawab pertanyaan kuis. Ibu hanya menyediakan 3 soal saja untuk kuis kali ini. Ibu ingin memeriksa apakah benar anak-anak sudah cukup paham dengan materi yang tadi Ibu sampaikan. Kita mulai ya kuisnya. Nah, anak-anak sudah melihat ke depan ya, di sini ada kuisnya. Nah, kuisnya mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Di sini ada quiz time. Oke, apakah anak-anak sudah siap? Yuk kita mulai yuk kuisnya. Apakah anak-anak siap? Are you ready? Oke, kita go. Nah, di sini ada jawab pertanyaan berikut. Aku adalah bagian tubuh tumbuhan yang memiliki fungsi seperti sedotan, yaitu untuk menyedot atau menyerap air. Bagian apakah aku? Ayo anak-anak, ada yang ingin menjawab atau ingin menjawab bersama-sama? Bagian apa? Bagian akar. Yang benar bagian akar. Ini bagian akar atau bagian bunga nih? Atau bagian daun?
Akar, bener ya, jawabannya akar ya. Ibu kunci ya. Ibu kunci semua tadi sepakat jawabannya akar. Kita periksa ya jawabannya, apakah benar aku adalah bagian akar. Kita periksa ya. Wah, benar ternyata, hebat. Wah, anak paham nih tadi yang ibu sampaikan. Kita next ya ke soal kuis selanjutnya. Benar atau salah? Buah yang biasa kita makan memiliki fungsi untuk melindungi daun. Apakah itu benar atau salah ya kira-kira? Apa? Benar? Yakin? Benar atau salah? Jawabannya benar atau salah ya? Apa? Kurang keras apa? Iya. Anak-anak menjawab salah nih ya. Ibu kunci juga nih pertanyaan. Nah, jawabannya. Ibu kunci ya, anak-anak menjawab salah. Buah yang biasa kita makan memiliki fungsi untuk melindungi buah adalah salah. Oke, kita cek ya anak-anak. Wah, benar lagi nih ya, ternyata anak-anak juga paham ya. Kita lanjut ke soal kuis yang terakhir. Cing. Kita lihat soalnya apa ya kira-kira. Jawab pertanyaan berikut. Ibu biasa memasak makanan di dapur. Jika ibu adalah pohon atau tumbuhan, maka akan memasak makanannya di titik. Ayo anak-anak, ada yang bisa menjawab nggak ya kira-kira? Kenapa? Susah. Ayo coba telah lagi. Tadi ibu udah menyampaikan loh di bagian materi. Apa ada yang jawab? Boleh Naya. Kira-kira ibu apa ya? Jika ibu adalah pohon, maka ibu akan memasak makanan di daun. Yakin nih daun? Benar. Ibu kunci jawaban Naya ya. Naya menjawab daun. Ibu biasa masak makanan di dapur. Jika ibu adalah pohon, maka ibu akan masak makanan di daun. Apakah benar? Cing. 1, 2. Yap, benar, hebat ya. Wah, ternyata memang anak-anak ini sudah paham, sangat paham dengan materi yang tadi ibu sampaikan. Nah, wah nih, kalian semua hebat menjawab semua soal kuis dengan benar. Ibu sangat bangga dan senang ternyata anak-anak memperhatikan ibu dengan baik, karena tadi bisa menjawab soal LKPD kelompok, lalu juga bisa menjawab kuis dengan benar semuanya. Oke, sebelum kita menutup kelas, ibu ingin kita menyebutkan bersama-sama tadi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama tadi ada apa aja anak-anak? Ada akar. Kedua ada batang, betul. Yang ketiga ada daun, betul. Yang keempat ada bunga, dan yang terakhir ada buah. Wah, hebat semua ya anak-anak. Nah, ibu mau tanya, menurut anak-anak bagian tubuh tumbuhan apa sih yang paling penting? Bagian apa? Bagian apa? Bagian buah, karena enak bisa dimakan. Iya, jadi anak-anak, semua bagian tubuh tumbuhan itu penting ya, karena mereka memiliki perannya masing-masing dan saling berkaitan. Mereka semua saling membantu satu sama lain. Nah, ibu ingin memberikan tugasnya anak-anak boleh mencari tumbuhan di sekitar rumah atau di sekitar tempat yang anak-anak temui, lalu gambarlah dan tuliskan bagian-bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak,
Terima kasih atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Semua anak-anak hebat, pintar, dan juga bersemangat tadi menjawab soalnya. Oke, mungkin cukup sekian kelas kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup dulu ya, karena tadi di awal kita membuka dengan berdoa, lalu kita juga menutup kelas dengan berdoa. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak semua. Mungkin kita akan bertemu di minggu depan. Cukup sekian, dadah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.